Pada saat Ratu Balkis ingin naik ke istana kaca tadi, Ratu Balkis ini dia mengangkat ya, dia angkat pakaiannya. Namanya ratu itu kan pakaiannya panjang tuh. Jangankan ratu ya, apa namanya itu orang pengantin lah, pengantin perempuan tuh, oh pakaiannya tuh kayak Cinderella, wah bahasa kitanya, panjang buntutnya. Ratu Balkis begitu, panjang dia punya baju. Ketika hendak menaiki istana kaca, dia angkat bajunya tadi. Takut basah. Takut basah. Kata Nabi Sulaiman, nggak perlu diangkat, nggak perlu diangkat. Kembalikan saja. Jangan, tidak perlu diangkat. Ini istana terbuat dari kaca, jadi nggak bakalan basah. Nah, istana terbuat dari kaca. Jadi begini ya para jamaah. Ini cerita Israiliyat ya. Dikatakan Ratu Balkis ini kan ya, itu keturunan dari bangsa jin. Jadi kan bapaknya itu manusia. Bapaknya Ratu Balkis itu manusia. Ada yang mengatakan namanya Syarahil bin Jadan. Nah, sedangkan mamanya dari bangsa jin. Raihanah binti Sakan, itu mamanya. Nah, jadi kalau dikatakan apakah Ratu Balkis ini ada keturunan jin? Iya ada. Kalau dalam cerita ini, kalau bapaknya namanya Syarahil bin Jadan, kalau mamanya dari bangsa jin namanya Raihanah binti Sakan. Jadi kisahnya ini ada cerita, ada apa? Rumor bahasa kitanya. Ada berita burung, katanya itu Balkis orangnya cantik banget. Namanya juga ratu kan ya. Ratu itu cantik sekali. Tapi sayang katanya, kakinya tuh berbulu. Kakinya berbulu, karena apa? Dari keturunan bangsa jin. Kakinya berbulu. Ibarat kata kayak apa ya, kayak kucing kah, kayak apa tuh, berbulu kakinya. Nah, Nabi Sulaiman ini ingin mencari tahu itu, apa benar kakinya berbulu. Tidak mungkinlah Nabi Sulaiman langsung bilang jor-joran, "Hai Ratu Balkis, emangnya kakimu berbulu kah?" Nah, enak lah ya, tidak langsung bilang seperti itu. Lalu diakal-akalin bagaimana supaya ngelihat tuh kakinya berbulu apa tidak, tuh benar atau tidak. Nabi Sulaiman ini membuat istana yang terbuat dari kaca tadi. Ya tujuannya itu, ketika Ratu Balkis mau masuk, dia angkat dia punya kaki. Nabi Sulaiman ngelihat, tapi enggak melotot begitu, kadet, cuma sepintas saja. Oh ternyata berbulu. Bujur. Kisah orang menceritakan itu memang bujur berbulu, karena memang keturunan dari bangsa jin tadi itu. Ya sudah, kata Nabi Sulaiman, turunkan, jangan usah diangkat, ini cuman kaca, jangan takut basah. Nah, dengan cerita yang kita sebutkan tadi ya, ayat dari itu, sampai akhirnya Ratu Balkis pun masuk Islam. Masuk Islam. Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah aku telah berbuat zalim kepada diriku. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dan aku mengaku atau aku masuk ke agama Islam bersama Nabi Sulaiman, alias di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Lillahi rabbil alamin, berislam pasrah kepada Allah Tuhan sekalian alam. Masuklah Islam di situ Ratu Balkis. Nah, setelah itu duduk-duduk, bincang-bincang kan, Ratu Balkis sudah senang. Ya, namanya perempuan, naksir juga kepada Nabi Sulaiman. Karena ya tidak pantaslah bahasa kitanya seorang ratu menikah dengan rakyat jelata. Jadi Ratu Balkis ini cerita-cerita ya Nabi Sulaiman, aku sudah masuk Islam. Kira-kira bagaimana kelanjutan nih kerajaanku ini? Kerajaanku ada di negeri Sabah, di Yaman sana, di Ma'rib. Saya pernah ya, kami pribadi waktu bersekolah di Yaman tahun 2000 sampai tahun 2005 itu ya, saya pernah
jalan-jalan ke istananya siapa ini? Ratu Balkis. Sampai sekarang Anda tahu ya, mungkin sampai sekarang tuh duitnya negara Yaman kalau nggak salah nilainya berapa tuh ya? 5.000 real atau 500 real. Duit Yaman ya, saya lupa itu. Itu gambarnya istananya Ratu Balkis. Puing-puingnya mungkin ada puingnya kayak begini gedenya, kayak tiang-tiang kita nih, tiang masjid ini gedenya. Ada beberapa tiang. Tinggal puing-puingnya. Saya pernah ke sana itu, ke kerajaan Ratu Balkis. Di Ma'rib, sekarang daerah Ma'rib, dulu negeri Sabah namanya. Jadi Ratu Balkis bilang kepada Nabi Sulaiman, "Hai Nabi Sulaiman, saya sudah masuk Islam dan rakyat saya semuanya masuk Islam nih sudah. Kira-kira nih kerajaan saya nih gimana nih, bayar upeti atau gimana ini?" Bayar upeti, kalau zaman sekarang upeti ya, zaman dulu upeti, zaman sekarang mungkin ya pajak lah. Kata Nabi Sulaiman, tidak perlu bayar pajak, tidak perlu bayar upeti. Kau punya kerajaan, silakan. Silakan, kembangkan kerajaanmu itu. Jadilah ratu yang bijaksana, menjadi pemimpin yang dicintai rakyatnya, makmurkan rakyatmu. Kata Nabi Sulaiman, aku tidak perlu ikut campur di kerajaanmu. Aku cuman ditugaskan oleh Allah mengislamkanmu dan seluruh rakyatnya. Itu saja. Tugas negara silahkan. Lalu ngobrol-ngobrol, tapi kata Ratu Balkis, ya, tapi kan aku seorang ratu, seorang perempuan, perlu juga pendamping, bahasa kitanya nih ya. Kata Nabi Sulaiman, ya cari saja suami. Tapi kan kalau seorang ratu nggak mungkin lah nikah dengan seorang rakyat biasa. Tentu ya juga seorang yang terpandang. Kata Nabi Sulaiman, ya kalau begitu bagaimana aku aja yang nikah denganmu? Cocok sudah. Cocok, nikahlah mereka berdua itu. Nah dikatakan dalam kisah itu, Ratu Balkis kan dia punya kaki berbulu tuh. Nang kayak kaki kucing, kaki kuda, ibarat kata yang berbulu. Karena kan keturunan dari jin, mamanya kan dari bangsa jin. Nah, supaya menghilangkan bulu itu dikatakan Nabi Sulaiman menyuruh ya membantunya, ya bisa dulunya bahasa kitanya, untuk menghilangkan bulu-bulu Ratu Balkis tadi dengan menggunakan kapur sirih. Kalau zaman sekarang ini apa ya, waxing kah apa istilahnya, saya nggak paham tuh. Kalau zaman dulu kata Nabi Sulaiman, hilangkan itu dengan pakai kapur sirih. Nah setelah hilang sudah, mereka pun menikah dan jadilah pasangan suami istri. Itu cerita ya. Jadi Nabi Sulaiman sengaja membuat istana terbuat dari kaca ya tadi. Kalau rakyatnya nggak paham apa ini, ternyata ya tadi ada batu di balik udan. Jadi Nabi Sulaiman juga kepingin dengan Ratu Balkis juga kepingin, cuman ya malu-malu lah ya, malu-malu. Entah istri yang keberapa Ratu Balkis ini, istri yang keberapa wallah alam. Kalau disebutkan dalam kisah Israiliyat itu kan Nabi Sulaiman punya istri sebanyak 1.000. Kalau bapaknya 100, Nabi Sulaiman 1.000, 700 selir, 300 istri asli. Nah, termasuk Ratu Balkis ini adalah istri bukan selir.